Selamat datang kembali. Kali ini kita akan gali lebih dalam sebuah bab spesifik dari buku Clear Thinking, ya. Bab 5.4, judulnya Pelajaran Hidup dari Kematian. Kita mau coba bongkar nih, gimana sih sebuah ide yang kedengarannya agak berat ya, soal akhir hidup, tapi justru bisa jadi alat yang kuat banget buat menjernihkan cara kita hidup sekarang. Oke, mari kita langsung mulai aja. Bab ini dibuka dengan kutipan yang, cukup menolok dari Seneca. Bukan waktu hidup kita yang singkat, tetapi kita banyak menyia-nyiakannya. Langsung kena ya rasanya. Jadi bukan soal durasinya, tapi soal bagaimana kita menggunakannya. Gimana gagasan kematian ini bisa bantu di sini? Betul-betul. Nah, yang menarik itu cara penulis membingkai perenungan soal kematian ini. Bukan ajakan buat murung, sama sekali bukan. Tapi lebih kayak, filter yang brutal tapi jujur. Coba bayangkan deh, ini cara cepat buat memangkas semua keribetan sehari-hari. Dan akhirnya kita bisa lihat dengan jelas gitu, apa sih yang benar-benar penting buat kita. Jadi semacam alat untuk dapat perspektif baru. Oh, jadi kayak shortcut ke kejernihan gitu ya. Terus, gimana cara kerjanya menurut bab ini? Nah, argumen penulisnya gini, kesadaran soal kefanaan kita ini secara otomatis itu menyorot jurang. Ya, kadang lebar, kadang sempit. Antara diri kita yang sekarang ini sama versi diri ideal yang kita, cita-citakan. Mungkin kita jadi sadar, oh ada hubungan yang terabaikan, atau ambisi yang tertunda terus, atau nilai-nilai yang belum sepenuhnya kita jalani. Nah, kejelasan inilah katanya yang kasih kita dorongan buat berhenti menghabiskan sekarang pada hal-hal yang ya ujung-ujungnya nggak akan berarti. Saya rasa ini nih, bagian yang paling inti ya di bab ini. Penulisnya kan cerita pengalaman pribadinya, mencoba latihan pikiran ini. Jadi bukan cuma teori, tapi sesuatu yang dia praktekkan sendiri dan merasakan dampaknya langsung. Bikin dia pengen jadi versi diri yang lebih baik. Dan ini membawa kita ke pertanyaan reflektif yang diajukan buat Anda, para pendengar. Kalau Anda tiada nanti, apa sih yang sungguh-sungguh bakal dikenang atau dikatakan orang tentang Anda? Pertanyaan itu, bukan buat bikin kita cemas soal omongan orang ya. Bukan itu tujuannya. Lebih kayak cermin aja sih. Kesempatan buat mengubah narasi itu, buat menyelaraskan tindakan kita sama nilai-nilai yang kita pegang teguh. Untuk memperbaiki apa yang mungkin perlu diperbaiki, yaitu sekarang ini, selagi masih ada waktu kan. Ini soal integritas pribadi, hidup sesuai dengan apa yang penting buat Anda, bukan buat menyenangkan semua orang. Nah, itu nyambung ke konsep kunci yang diangkat ya. Kebijaksanaan adalah mengubah pandangan masa depan Anda menjadi pandangan ke depan saat ini. Bisa dijelasin sedikit lagi nggak? Kayaknya ini menangkap esensi semuanya tadi. Tentu. Jadi gini, ide dasarnya itu banyak hal yang terasa penting banget atau mendesak hari ini. Misalnya konflik kecil di kantor, kekhawatiran sepele, atau tren yang lagi hit sebentar. Itu semua bakal hilang signifikansinya kalau kita lihat dari kacamata jangka panjang. Apalagi dari kacamata akhir kehidupan gitu. Tapi sebaliknya, hal-hal fundamental. Seperti hubungan. Iya, seperti kualitas hubungan, terus pengalaman yang memperkaya jiwa, atau menjadi pribadi yang bisa kita hormati, itu nilainya konsisten. Mau dilihat dari sekarang atau dari masa depan nanti, ya tetap penting. Perspektif ini membantu kita memprioritaskan hal-hal itu. Dan ini ada kaitannya juga sama penyesalan ya. Ada disebut sedikit, kalau kita cenderung lebih menyesali hal yang tidak kita lakukan. Iya, dan ini poin krusial banget yang dirujuk dari bab sebelumnya. Perspektif akhir kehidupan ini mempertajam kesadaran kita soal potensi penyesalan di masa depan. Penyesalan karena kita lamban atau takut bertindak sekarang. Jadi, memakai kematian sebagai lensa itu membantu kita memprioritaskan tindakan yang bermakna, hubungan yang dalam, dan juga keberanian buat hidup lebih otentik. Biar, meminimalkan ruang buat penyesalan semacam itu. Ini soal keberanian ambil langkah itu sekarang. Oke, jadi kalau kita coba rangkum inti dari bab 5.4 ini untuk Anda semua. Ya, intinya gini, merenungkan kefanaan itu bukan latihan kesedihan. Sama sekali bukan. Tapi justru bisa jadi kompas yang luar biasa kuat. Ini membantu Anda menyaring kebisingan hidup, menghargai waktu yang Anda punya, dan mengarahkan energi pada hubungan dan tindakan yang memberi makna sejati pada hidup Anda. Bukan nanti-nanti, tapi ya di sini, saat ini juga, semacam undangan untuk hidup lebih sengaja, lebih bermakna. Nah, sebagai penutup, kami ingin tinggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan lebih dalam.
ini langsung terinspirasi dari materi tadi. Kalau Anda benar-benar mencoba menerapkan lensa akhir kehidupan ini pada hari Anda, hari ini, satu hal spesifik apa sekecil apapun itu yang bakal Anda ubah dalam cara Anda memakai waktu atau energi Anda setelah ini. Coba direnungkan ya.